Mungkin pendaftaran kayak bagaimana sistematisnya, Pak? Ya, nanti kalau misalkan ada minat untuk daftar TNI Angkatan Darat melalui jalur Akmil, ya bisa langsung mendaftar ke Kodim. Ya. Oke. Di Kodim nanti kita berangkat ke Palu, ke Korem. Palu. Nah, nanti di sana tes di Korem. Nah, setelah nanti lulus, kita berangkat ke Kodam. Nah, nanti kan Kodam ada lagi seleksi ya? lagi tingkat Kodam. Oh, iya betul. Nah, nanti setelah seleksi tingkat Kodam, itu berangkat lagi ke Magelang. Magelang. Nah, atau ke Bandung. Nah, biasanya nanti ditentukan oleh Mabesat ya, oleh pusat, tingkat seleksi tingkat pusat. Jadi ada beberapa tingkatan yang dihadapi, tapi tidak perlu khawatir, ya kan. Yang penting siapkan fisik, Fisik, siapkan mental, betul. siapkan akademik. Betul. Nah, yang perlu digarisbawahi seperti itu. Nggak usah khawatir entah gimana. Pokoknya mulai dari pendaftaran sampai nanti penerimaan itu semuanya ditanggung oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Kami hadir kembali lagi dalam podcast yang diselenggarakan oleh RRI Toli Toli. Seluruhnya teman-teman YouTube RRI Toli Toli, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah rekrutmen untuk Taruna Akmil TNI Angkatan Darat. Tentunya ini bagus banget untuk para pelajar yang ada di Kabupaten Toli Toli untuk bisa mendaftarkan diri untuk menjadi seorang Taruna Akmil TNI AD. Nah, tentunya saya tidak sendiri bersama di studio ini. Di podcast hari ini ada bersama Bapak Dandim Buol Toli Toli, yaitu dengan Bapak Letnan Kolonel Infantri Arianto Rolando SIP. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat ya? Salam sehat. Salam sehat ya. Dan juga bersama Bapak Sertu Akbar. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Nah, seluruhnya teman-teman YouTube RRI Toli Toli, kita akan membahas bagaimana persyaratan dan juga persiapan buat kamu yang mungkin ada rentan waktu untuk bisa mendaftarkan diri di Taruna Akmil TNI AD. Nah, tentunya saya langsung aja bersama Bapak Dandim 1305 Buol Toli Toli, Bapak Letnan Kolonel Infantri Arianto Rolando. Nah, Bapak ini kan segera akan dibuka pendaftaran Taruna Akmil Angkatan Darat ya. Tentunya ini banyak persiapan apalagi buat adik-adik pelajar yang mungkin ini sudah kelas 3 ya untuk bisa mendaftarkan diri di TNI AD untuk Taruna Akmilnya. Nah, Bapak mungkin apa semua persyaratan yang harus diikuti atau didengarkan oleh para teman-teman podcast RRI Toli Toli, apalagi persiapan untuk adik-adik remaja nanti. Ya, terima kasih Bung untuk pertanyaannya. Baik, saya ucapkan salam kepada para pendengar RRI di Buol dan Toli Toli, terutama kepada siswa-siswi maupun pemuda yang mengikuti siaran sore hari ini. Baik, untuk sore hari ini saya akan menjelaskan bagaimana rekrutmen TNI Angkatan Darat, ya, persyaratan-persyaratan apa saja yang apabila rekan-rekan pemuda ingin mendaftarkan diri sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Nah, jadi dari bulan Maret sampai bulan April nanti kami membuka pendaftaran untuk Taruna. Jadi Taruna ini adalah calon-calon pemimpin bangsa, ya, calon-calon pemimpin bangsa. Begitu lulus dari pendidikan Taruna di Magelang itu langsung menyandang pangkat Letnan 2. Nah, jadi itu kalau misalkan secara kepangkatan itu langsung tinggi dia. Ya, kalau misalkan paling rendah itu kan prajurit 2, kemudian prajurit 1, prajurit kepala, kopral 1, kopral 2, kopral 1, kopral kepala, sersan 2, sersan 1, sersan kepala, sersan mayor, pelda, peltu. Ah, ini langsung letnan 2. Jadi begitu lulus pendidikan selama 4 tahun di Magelang, itu langsung letnan 2. Letnan 2 langsung perwira muda ya. Langsung perwira muda. Wis, jadi udah berapa pangkat yang dilangkahi. Nah, itu ada persyaratan-persyaratan memang yang betul-betul harus dilalui oleh rekan-rekan anak-anak muda, ya, siswa-siswi yang masih sekarang duduk di bangku sekolahan kelas 3 SMA yang harus dilalui. Ya.
Itu ada nanti akademik, kemudian ada persyaratan kesehatan, kemudian ada psikologi, kemudian ada persyaratan dia MI, mental ideologi. Itu dia. Nah, itu ya teman-teman YouTube RRI Toli. Jadi memang ini sangat luar biasa karena tingkatannya langsung jadi perwira muda. Ya. Itu kalau nggak salah satu balak kuning. Satu balok ya namanya. Di pundak. Di pundak. Wih, hebat ya. Satu balok di pundak. dia pangkat langsung tinggi dia. Langsung tingginya. Ini Pak Nadim, kalau saya mendaftar bisa nggak dengan badan kayak begini nih? Iya, bisa ini ya kan. Kayaknya baru di tempat pendaftaran sudah disuruh pulang. Nggak bisa ya karena lebih ini bobot ya. Jadi buat kamu teman-teman YouTube RRI Toli dan juga seluruh para pendengar, ini bagus banget apalagi untuk siswa-siswi yang sudah kelas 3 di tingkat SLTA itu harus persiapkan diri ya, harus banyak persiapkan mental apalagi fisik terutama untuk bisa menjadi taruna Akmil TNI Angkatan Darat. Nah, untuk persiapan tersendiri saya boleh tanya sama Pak Sertu Akbar ini persiapan dari Kodim sendiri untuk mencari para putra-putri terbaik daerah untuk bisa mendaftarkan diri di Taruna Akmil TNI AD. Apakah ada persiapan yang sudah disiapkan dari Kodim sendiri untuk bisa? Jadi kami dari pihak Kodim khususnya di staf bagian penerimaan, kami sudah sampaikan ke jajaran Babinsa untuk menyampaikan penerimaan Taruna Akmil di bulan Maret nanti ini, karena sangat dibutuhkan untuk pendaftaran nanti ini. Kemudian kami sudah menyampaikan kepada para Babinsa untuk membina pemuda-pemuda yang ada di wilayahnya, ada sekalian mengajak untuk bergabung masuk TNI Angkatan Darat. Wah, sangat luar biasa. Jadi memang harus banyak persiapan, apalagi tidak lama lagi bulan Maret ini ya. Berarti selama bulan puasa ini perekrutannya nih sangat luar biasa. Nah, Pak Dandim, saya boleh tanya, ini boleh tahu kan mungkin ada perbedaan Taruna Akmil dengan mungkin ada perekrutan kayak Bintara, ada Tamtama. Untuk Taruna Akmil sendiri mungkin apakah letak perbedaannya saat penerimaan? Apakah saat pendidikan ataupun hal sebagainya yang perlu diketahui? Iya, untuk Taruna Akmil itu perbedaan yang sangat mencolok. Itu ada dia persyaratan akademik. Jadi dia dari IPA, dia tidak boleh IPS. Ya kalau misalkan mau masuk Akmil, ya jangan salah ambil jurusan. Karena ada jurusan IPA, IPS, bahasa. Ambil jurusan IPA. Karena kalau misalkan IPS nanti dia masuknya ke Bintara atau ke Tamtama. Itu persyaratan yang secara akademis. Nah, kemudian untuk nilainya juga sekarang itu minimal 85. Nah, jadi 85 ke atas itu baru dia boleh daftar ke Akmil. Jadi kalau misalkan 85 ke bawah ya nggak bisa. Nah, karena ini betul-betul disiapkan untuk calon-calon pemimpin bangsa. Nah, jadi secara akademis juga dia harus mumpuni. Nah, sehingga kalau misalkan ada keinginan untuk masuk daftar Akmil, yang perlu disiapkan adalah yang paling disiapkan itu akademisnya harus bagus. Wah, itu ya teman-teman. Jadi memang difokuskan untuk jurusan IPA ya. Mungkin di tingkat SMA teman-teman yang di jurusan IPA yang ingin sekali masuk abdi negara, salah satunya Taruna Akmil TNI AD, ini sangat luar biasa dan tentunya tinggal menghitung hari karena di bulan Maret sampai dengan April ya Pak ya. Nah tentunya mungkin dari Pak Akbar sendiri, mungkin kalau saya lihat ya sebelum-sebelumnya mungkin ada kayak bimbingan mungkin dari Kodim kayak mungkin pelatihan fisik setiap sore atau dari teman-teman yang ingin ikut ini masuk Taruna Akmil ataupun dengan mengikuti kayak penerimaan prajurit Bintara atau Tamtam sendiri dari Kodim sendiri itu bagaimana ini Pak? Jadi begini Pak, 2 tahun lalu kami dari Kodim itu bagi pemuda toli-toli yang berkeinginan masuk tentara, kami rangkul dia, kami latih dia. Jadi kita latih dia, kita bikinkan jadwal supaya dia dari situ kita latih dia mungkin mulai dari fisiknya, kedisiplinannya.
Tapi memang betul-betul anak-anak yang ingin masuk tentara. Iya. Jadi biasanya kami sosialisasi ke sekolah itu kita sampaikan siswa yang berkeinginan boleh datang ke kantor. Oke. Mungkin dia mau ikut bimbingan boleh disilakan. Supaya mungkin pemuda-pemuda Toli-Toli lebih banyak lagi mungkin yang bisa masuk nanti di sana. Karena persaingan ini di sana ini cukup ya jadi intinya siapa yang bagus kesehatannya, fisiknya sesuai dengan penyampaian tadi Pak Komandan, akademinya bagus dia yang terpilih. Wah, sangat luar biasa. Ini persaingan semakin ketat ya. Pak Ridho Akbar ini kayak mungkin nih kalau misalnya ada kayak pelatihan kayak bimbingan tadi, saya mulai ikut ya untuk bisa menurunkan berat badan. Karena mohon maaf ya Pak Dandim, karena dulu kan memang saya pada saat masa-masa SMA juga itu ikut Paskibraka, itu kayak keinginan menjadi abdi negara. Tapi ya belum rezeki dan kita di sini ya bincang-bincang dengan Pak Dandim dan juga Pak Akbar. Nah, Pak Dandim, boleh tahu untuk masa tahap-tahap seleksi terima Taruna Akmil TNI AD ini, apakah pendaftarannya itu mungkin dari Kodim dulu terus mungkin ke tingkatan kemana lagi? Kan sumbernya kan ke Magelang ya. Mungkin pendaftaran kayak bagaimana sistematisnya, Pak? Ya, nanti kalau misalkan ada minat untuk daftar TNI Angkatan Darat melalui jalur Akmil, ya bisa langsung mendaftar ke Kodim. Ya. Di Kodim nanti kita berangkat ke Palu. Ke Korem. Nah, nanti di sana tes di Korem. Nah, setelah nanti lulus, kita berangkat ke Kodam. Nah, nanti kan ada seleksi lagi tingkat Kodam. Iya betul. Nah, nanti setelah seleksi tingkat Kodam, itu berangkat lagi ke Magelang. Nah, atau ke Bandung. Nah, biasanya nanti ditentukan oleh Mabesat ya, oleh pusat, tingkat seleksi tingkat pusat. Jadi ada beberapa tingkatan yang dihadapi, tapi tidak perlu khawatir, ya kan. Yang penting siapkan fisik, siapkan mental, siapkan akademik. Betul. Nah, yang perlu digarisbawahi seperti itu, nggak usah khawatir entah gimana, pokoknya mulai dari pendaftaran sampai nanti penerimaan itu semuanya ditanggung oleh negara. Masya Allah. Semuanya ditanggung oleh negara. Ini kayak jiwa-jiwa muda saya semangat ini ya teman-teman untuk bisa mendaftar untuk menjadi Taruna Akmil Angkatan Darat. Ini sangat luar biasa, dan tentunya seluruh para pendengar, penonton YouTube RRI Toli-Toli, untuk kamu yang mungkin ada anak, saudara, atau teman, itu bisa mendaftarkan diri karena di bulan Maret nanti sudah dibuka pendaftaran untuk Taruna Akmil TNI Angkatan Darat. Pak Dandim sendiri ini untuk masa pendidikannya Taruna Akmil Angkatan Darat ini berapa lama nih? Kan biasa ada ya, kalau Bintara beda, Tamtama beda, kalau Taruna Akmil itu beda. Ya, untuk pendidikan sendiri itu kurang lebih selama 3,5 tahun. 3,5 tahun. 3,5 tahun. Itu tambah lagi nanti sarcap 6 bulan jadi 4 tahun lah. Tapi 3,5 tahun itu sudah menyandang pangkat Letnan 2. Setelah itu dia sarcap 6 bulan nanti di Cipatat. Nah, baru dikirim ke Kodam atau menjadi seorang komandan peleton biasanya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi memang pendidikannya 3,5 tahun. Ya, sama seperti juga kayak taruna-taruna yang lain ya, Taruna Akmil AD, kemudian ada AL, AU, kemudian ada juga kepolisian, dan mungkin kalau pemerintahan mungkin ada namanya IPDN juga ya. Jadi teman-teman ini Taruna Akmil AD ini sangat luar biasa. Kalau tidak salah ya Pak Dandim itu beberapa tahun lalu itu ada putra daerah Toli-Toli yang menjadi Taruna Akmil. Itu kakak kelas saya namanya Fangkar ya. Kalau tidak salah sekarang dia sudah bertugas di Kupang kalau salah. Itu sangat luar biasa loh. Itu perjuangan itu sempat saya cerita-cerita. Kan pertama kali tes itu gagal. Dia bilang, gimana langsung tes Bintara aja Bang. Saya harus fokus tes tahun berikutnya. Dan ternyata alhamdulillah gol. Ini sangat luar biasa loh teman-teman. Seorang putra daerah Kabupaten Toli-Toli yang bisa meraih Taruna Akmil TNI Angkatan Darat. Dan tentunya seluruh proses itu tidak luput dengan berdoa, berusaha. Kalau kamu tidak berdoa dan juga berusaha itu pasti percuma saja ya. Dan tentunya ini sangat luar biasa, dan seluruh teman-teman yang lagi dengerin Pro 2. Sorry, maaf ya. YouTube RRI Toli-Toli, dan ini ada beberapa tahap tadi, ada 3 tadi, Korem, ada Kodam, kemudian terakhir di pusat.
Ya itu harus banyak pembelajaran. Ini biasa juga ada tes akademis ya. Namanya ada psikotes. Itu juga salah satu yang materi ya. Materi yang akan diujikan. Ya. Oke. Mungkin ada tips-tips dari Pak Dandim untuk para adik-adik siswa mungkin yang kelas 3 ini untuk bisa mempersiapkan diri untuk bisa mendaftar selain akademis dengan mental, apalagi yang harus disiapkan ini buat para adik-adik kita. Ya, untuk tips supaya bisa diterima di Akmil. Yang pertama ya mungkin kita harus kerja keras ya. Kerja keras. Kita kerja keras ekstra karena persaingan cukup ketat ya. Betul. Persaingan cukup ketat, banyak orang yang daftar. Nah, kemudian ini juga sedikit yang dipilih. Betul. Ada kuotanya ya. Betul. Jadi memang ya kita harus berusaha ekstra. Kita harus berusaha ekstra. Belajar ya. Belajar itu ya tadi saya sampaikan tuh ke SMA 1 itu kalau misalkan kita ada waktu luang itu jangan sampai waktu luang itu kita gunakan untuk berleha-leha. Betul. Ya. Betul ya. Kita ambil poin ya, cari poin. Betul. Di mana kita harus bersantai, di mana kita harus bekerja keras, belajar dengan tekun. Nah, ini waktu-waktu ini kita pergunakan dengan baik. Baik. Ya, jangan sampai kita bermalas-malasan ya nanti gagal karena apa? Banyak orang yang daftar. Betul. Banyak pesaingin kita ini banyak. Betul ya. Persaingan tuh banyak. Jadi siapa orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, saya yakin pasti diterima. Pasti akan lulus. Amin. Harusnya tetap semangat, harus banyak belajar ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini anak-anak kalau lebih suka itu nongki dengan teman-teman. Kita kopi dulu yuk. Ya. Memang ada waktu untuk istirahat, tapi fokus kalau misalnya kamu fokus dengan tujuan kamu, berusaha dan berdoa itu pasti sangat luar biasa. Pasti ditolong oleh Tuhan ya. Itu semuanya ada di tangan Tuhan. Nah, Pak Akbar sendiri nih melihat peluang untuk putra-putri kita di daerah Toli-Toli. Pak Akbar sendiri kan sudah lama di Toli-Toli, melihat peluang apakah jiwa nasionalisme mereka ingin mendaftarkan tentara ini sangat luar biasa atau semakin banyak untuk bisa menjadi abdi negara. Kalau sekarang ini peminat di wilayah Toli-Toli Bol khususnya, peminat itu cukup meningkat. Arti antusias masyarakat Bol Toli-Toli memang cukup banyak untuk mengabdikan dirinya ke TNI Angkatan Darat. Oke, baik. Jadi banyak ya. Jadi memang anak-anak muda yang sekarang memang abdi negara ini sangat luar biasa, apalagi menjadi tentara Angkatan Darat ini ya. Harus kita up terus untuk bisa menjadi seorang yang berwibawa seperti Pak Dandim kita yang sampai saat ini yang bisa menjadi Pak Dandim itu sangat luar biasa perjuangannya itu yang sangat luar biasa. Nah, Pak Dandim untuk melihat ini kan juga kita melihat ya pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini para kabinet kemarin dan juga nantinya untuk kepala-kepala daerah ini akan di-retreat di Magelang. Ini sangat luar biasa loh. Jadi jiwa-jiwa nasionalisme itu mereka ditanamkan ya untuk semua kepala-kepala daerah. Saya berharap saya juga bisa ikut di sana ya. Tapi memang terkhusus untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, ini kan sudah di ujung-ujung kalau anak kelas 3 sudah di ujung waktu untuk bisa lulus, persiapannya mungkin harus bisa matang dan tentunya ada rentan waktu. Untuk rentan waktu usia pendaftaran tahun Akmil berapa ini Pak Dandim? Dia minimal 18 tahun. Minimal 18 tahun. Maksimal 22 tahun. 22 tahun. Waduh, kayaknya nggak bisa ya. Saya sudah lewat dari rentan waktu. Tadi sudah berharap penuh untuk bisa menjadi seorang abdi negara. Nah, mungkin sudah di ujung waktu juga seluruh para teman-teman YouTube RRI Toli-Toli. Sebagai penutup mungkin ada pesan dan juga harapan dari Pak Dandim dan juga Pak Sertu Akbar ya. Untuk bisa diberikan untuk para adik-adik remaja pemuda untuk bisa bergabung mendaftarkan diri menjadi Taruna Akmil Angkatan Darat. Ya, di tahun 2025 ini untuk peluang bagi siswa-siswi para pemuda di Kabupaten Buol dan Toli-Toli ini sangat terbuka lebar untuk pendaftaran Taruna Akmil. Jadi
rencana ke depan itu Angkatan Darat akan membentuk 100 batalion. 100 batalion 100 batalion di seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Misalkanlah kita kalikanlah perwira yang dibutuhkan itu satu batalion 18. Berarti kalau dikali 100 ada 1.800 perwira yang dibutuhkan. Nah, kalau selama ini kan baru sekali pendaftaran itu kan yang diterima 300. Nah, kemungkinan ini akan semakin tahun akan tambah. Nah, jadi peluang ini semakin besar. Iya. Nah, sehingga ini merupakan ya peluang lah buat para pemuda untuk mendaftarkan diri sebagai calon-calon pemimpin bangsa. Nah, jadi belajar yang baik, semangat kepada siswa-siswi yang masih berada di kelas 3. Siapkan dirimu dengan baik, song-song masa depan yang lebih baik, menjadi pemimpin yang berkarakter melalui TNI Angkatan Darat. Itu. Wis, luar biasa. Jadi jiwa nasionalisme itu harus ditingkatkan ya. Buat kamu para adik-adik pelajar yang sudah kelas 3, persiapkan diri baik-baik ya. Tentunya perjuangan ke depan itu masih panjang. Untuk kamu yang pemegang atau penerus bangsa Indonesia, tentunya dengan penerimaan atau pendaftaran yang akan dibuka nanti di bulan Maret sampai dengan April itu untuk Taruna Akmil Angkatan Darat. Untuk dari Pak Sertu Akbar sendiri, mungkin ada harapan untuk atau pesan-pesan yang ingin disampaikan buat para teman-teman YouTube RRI Toli-Toli. Jadi bagi adik-adik saya yang ingin mendaftarkan TNI Angkatan Darat, jadi mulai dari sekarang bisa mempersiapkan diri, khususnya mungkin jasmani, psikologi, akademik, itu harus disiapkan betul-betul itu, supaya nanti kalian bersaing itu lebih bagus daripada yang lain, khususnya wilayah Kabupaten Bol dan Toli-Toli, agar chassisnya kita lebih bagus dibanding dengan chassis-chassis yang dari kodim-kodim lain. Itu sangat luar biasa ya para teman-teman. Ini sudah bisa dilihat bahwa di Taman Kota kalau setiap sore itu sudah banyak adik-adik pemuda remaja yang sudah jogging, olahraga. Sempat-sempat juga saya tanya, ini persiapan apa untuk persiapan Kak untuk mendaftar tentara TNI AD? Saya bilang, bagus, persiapkan diri. Apalagi ini sudah di depan mata ya, tinggal menghitung hari ini untuk pendaftaran Taruna Akmil Angkatan Darat. Terima kasih Pak Dandim, Pak Letnan Kolonel Infantri Arianto Rolando SIP, bersama dengan Bapak Sertu Akbar, sangat luar biasa memberikan edukasi dan juga memberikan semangat untuk para putra-putri daerah terbaik Toli-Toli maupun juga Buol. Nah, itu dia seluruh teman-teman YouTube RRI Toli-Toli. Kamu telah menyaksikan dan juga mendengarkan tentang penerimaan Taruna Akmil Angkatan Darat untuk wilayah Toli-Toli dan juga Buol. Tentunya kita akan kembali lagi dengan podcast-podcast yang lain. Tetap stay tune di YouTube RRI Toli-Toli.